kedua ya. Jam-jam ngantuk, jam-jam rawan. Tapi masih semangat ya? Oke, masih semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Perhatian, siap, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku PKN-nya sudah disiapkan? Sudah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Erfa, Hadir. Adi Cahya, Adinda, Ajeng Sri, Bayu, Dharma, Hani, Hilman. Sakit dulu. Dari kapan sakitnya? Ini aja. Bagus, Hadir. Pauji, Hadir. sakit juga. Irsyad, Hadir Bu. Dimas, Rafi, Rasya, Salsadila, Nur Wasila, Sri Mulyani, Pinda, Wilda, Yogas, Jaratus, Zia. Dua orang ya yang tidak masuk sakit ya. Oke, anak-anak ibu, apakah kamu siap? Siap. Ya atau tidak? Ya. Oke, terlihat atau tidak powerpointnya? Iya, semua siap ya. Iya. Ibu mau ngetes dulu kalau kalian sudah siap. Ya, lihat dari warnanya. Siap-siap ya. Lihat warnanya. Merah, kuning. Sip, siap-siap nih. Cepat banget nih ya. Lihat warnanya. Ungu, biru, Oke, selanjutnya. Oke, masih ada yang mau saya jelaskan ya? Tidak. Oke. Oke, anak-anak ibu, hari ini pembelajaran kita kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita ke materi, kita biar kesepakatan kelas dulu ya. Oke, hari ini kita diskusi kelompok ya dengan tantangan, ada gamesnya. Kita belajarnya melalui teka-teki silang. Nanti anak-anak ibu semua berkelompok, ibu berikan soal teka-teki silang. Teka-teki silangnya nanti ibu tempel di depan. Lalu nanti diskusikan sama temannya, satu orang maju untuk mengisi kotak-kotak teka-teki silang. Ya, selama pembelajaran mau tidak makan dan minum. Ya, kalau mau makan boleh makan tapi bagi satu kelas. Ya, oke. Ada kan makanannya kalau bagi satu kelas? Ya. Terus kalau mau keluar izin terlebih dahulu kalau mau ke toilet. Terus kalau misalnya ada pertanyaan silakan ajukan tangannya. Paham? Bisa disepakati? Bisa. Oke. Terus nanti pas gamesnya, pas teka-teki silang, kalau majunya lebih dari satu orang, ibu diskualifikasi kelompoknya. Ya, jadi majunya satu-satu. Ya, nanti balik lagi ke temannya, diskusi, maju lagi ke depan. Oke? Oke. Dan sekarang kita ke materi kita, kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini CP atau capaian pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Kita masuk di Undang-Undang Dasar 1945. Ini tujuan pembelajaran kita. Ada yang mau bantu bacakan, Dimas? Boleh mampu menjelaskan dan mengimplementasikan pelanggaran hak dan penghinaan wajib warga negara
menurut UUD 1945. Oke, terima kasih Dimas. Selanjutnya Salsabila. Yang kedua. Tugas dapat menganalisis penjagaan, pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Oke, nah Ibu, sekarang itu kita mau belajar ke subbab A ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak Ibu semua, kalian kemarin di televisi lihat ya berseliweran ya bulan Agustus kemarin banyak apa? Nah, terus banyak fasilitas umum ya. Apa yang kalian kalau dikaitkan dengan pembelajaran kita sekarang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bagaimana? Ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara nggak ketika atraksi demo tersebut? Ada apa contohnya? Ya, merusak fasilitas umum. Keren, Adi ya. Nah, fasilitas umum itu dibangun dari mana? Dananya? Dari mana? Dari uang pajak. Uang pajak itu siapa yang harus membayar uang pajak? Warga negara. Itu ada kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak. Harus diperbaiki terlebih dahulu. Ada pelanggaran hak tidak? Ada, itu ada pelanggaran hak kita sebagai warga negara yang kita harus bisa menggunakan fasilitas umum tersebut, tetapi dirusak. Ada yang pelanggaran pelanggaran kewajibannya ada nggak? Ada, iya nggak? Ya. Si yang merusaknya itu dia melakukan pengingkaran kewajiban. Harusnya kita sebagai warga negara menjaganya dengan baik, bukannya merusak. Aksi demo boleh tidak? Boleh. Yang penting tidak anarkis, kita tetap menjaga ketertiban umum. Paham ya anak ibu? Nah, ini ibu akan nayangin beberapa contoh. Kalian identifikasi masuknya ke mana? Ke pengingkaran atau ke pelanggaran hak. Apa nih? Yang suka ini nih? Ya, apa? Kelihatan nggak? Ya, sama sembarangan. Pelanggaran hak apa pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, harusnya kewajiban kita sebagai warga negara apa? Menjaga lingkungan. Ini malah dikotorin ya nggak? Ada sampah tinggal di bawah. Ayo, siapa yang tadi jelas mau sampahnya sembarangan? Jangan. Insya Allah 12 TKP, 12 TKP amin ya. Sudah semuanya. Ya, bersih kelasnya alhamdulillah. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa dia? Manusia. Ya, ini ada anak kecil ya, mungkin umuran kelas 2 atau 3 SD, tetapi dia membawa alat perjalanan mencari barang-barang bekas. Apa itu? Ya, pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Hak kita sebagai sekolah. Ya, betul. Karena dia melanggar hak, karena harusnya anak-anak ini mereka bersekolah, tapi mereka harus mengais rezeki yang mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Di situ ada pelanggaran hak, harusnya dia bersekolah ya, mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, ada anak kecil, amin. Ya, sama kayak di atas, ya nggak? Kasihan dia masih kecil harus mengamen, ya. Terus yang ini, ya, pelanggaran hak pengingkaran kewajiban. Oke, mana ayo? Pelanggaran hak masih sama di sini, kursinya masih kayunya belum diamplas kali ya. Terus lantainya masih tanah, gitu ya. Ya nggak? Temboknya juga masih kayu-kayu, itu masih pelanggaran hak. Harusnya bisa mendapatkan pendidikan, belajar dengan nyaman, dengan tenang, ya nggak? Tempatnya enak, gitu ya. Tapi itu masih rusaknya, itu masih pelanggaran hak. Oke, ini ada gambar lagi. Tuh, tadi yang pertama kita bahas pajak, dalam arti dari pajak. Berarti apa ini? Pengingkaran kewajiban pajak.
sudah nemu di undang-undang dasarnya? Ya. Nah, sebelum ke sana, kalian kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di situ ada kata hak dan kewajiban ada warga negara. Ingat gak waktu kelas 11 kalian belajar tentang hak asasi manusia? Ingat ya? Terus minggu lalu kita belajar tentang berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Yo, apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini pelanggaran hak dan kewajiban warga negara? Hak itu apa, anak-anak ibu? Sri, apa hak Sri? Itu kekuasaan untuk menerima melakukan sesuatu yang dilakukan oleh pihak tertentu. Oke, ya kekuasaan untuk menerima, tuh ya. Yo, kewajiban, apa kewajiban? Dharma, kewajiban? Beban untuk memberikan sesuatu yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Oke, beban yang harus diberikan kepada pihak tertentu ya, itu wajib ya beban memberikan sesuatu yang sudah semestinya. Nah, warga negara sendiri itu apa ya? Bayu, warga negara siapa? Ya? Iya, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, saya di Indonesia. Ya, kalau warga negara sendiri apa? Anggota suatu negara yang memiliki hubungan hukum, hak dan kewajiban timbal balik dengan negaranya serta diakui secara hak berdasarkan UUD yang berlaku. Oke, ya. Dulu anggota negara ya, negara yang memiliki hubungan ya dan boleh disahkan oleh undang-undang yang berlaku. Orang lain, orang luar negeri ya, orang Malaysia mau jadi warga negara Indonesia bisa? Nah, yang penting disahkan melalui undang-undang. Ya, undang-undang. Ya, syaratnya apa? Harus minimal 5 tahun bertempat tinggal di Indonesia secara berturut-turut, memiliki pekerjaan yang layak, ya, yang sudah tetap. Tidak ujung-ujung. Ya kayak kalian mau ke Jepang, mau pindah langsung ke warga negara Jepang nggak bisa. Ya begitupun mereka yang tiba-tiba datang ke Indonesia jadi warga negara Indonesia. Nah, yang sudah menjadi warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kayak kalian sebagai anak punya hak dan kewajiban nggak sebagai anak? Ya. Ya. Hak kalian sebagai anak apa? Sekolah. Ya, sekolah. Terus apa lagi? Dapat uang. Masya Allah. Terus apa lagi? Kasih makan. Beli baju. Apa lagi? Sebagai anak membantu orang. Lalu berbakti kepada orang tua. Apa lagi? Menghormati orang tua, yang menjaga nama baik orang tua. Itu kewajiban kita kepada orang tua. Begitu juga kepada negara tercinta kita. Ya, silakan sekarang kalian identifikasi pasal-pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Silakan diskusikan sambil ibu persiapkan untuk teka-teki silangnya. Oke? Sekarang sambil tulis buku kalian pasal berapa saja yang masuk ke dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita paham ya materinya? Ada yang mau tanyakan? Nah, itu bagi kelompok ya, kelompoknya sesuai dengan tempat duduk kalian saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan diskusikan bersama teman-temannya. Waktunya 20 menit ya, 10 menit diskusikan, 10 menit lagi untuk mengisi teka-teki silangnya di depan. Kalau udah punya jawabannya langsung maju ke depan, oke? Yo, silakan cari buku. Apa sih? Biar
yang bisa menjawab pertanyaannya. Silakan. Satu orang ya. Ini. Kamu yang pernah? Oh iya. Gua kalau delapan berarti benar deh. Ya, silakan. Ya, apa lagi dulu? Ini pasal. Oh iya. Melok hak yang dilarang karena merampas kebebasan seorang atau orang lain. Salah itu berapa pak? Ini diskriminasi. Pelanggaran yang membedakan perlakuan satu orang. Berarti itu diskriminasi penyimpangan. Kan sebenarnya Jangan bersih tetangga sebelah nanti mencontek kamu. Benar. Kalian kelompok 4 sudah 3 terisi. Nomor 3, ayo. Tindakan pelanggaran hak orang lain yang berakibat pembunuhan. Ayo. Pasal. Yang telinganya tadi apa tadi? Ini? Oh iya hukum ya. Langsung. Sudah keren nih. Iya. Koalisi 1, 2, 3, 4 Pak. Siapa yang excited banget mau mengisi yang terlihat jelas dari kerja kelompok kalian, ya. Tidak apa-apa yang belum mengerjakan tapi sudah ada effort untuk membantu teman-temannya mengerjakan, ya. Makanya juga kita belajar, ya. Jadi tidak usah takut salah. Ini kelompok 2 ini bukan ya. Kita sama-sama bahas ya. Kelompok 3. Gak apa-apa, yang penting ada kerjasama timnya sudah terlihat.
agama, ras, budaya, apa? Diskriminasi. Oke, keren nih kelompok 1, betul. Kelompok 2 nutrisi. Kelompok 3, oke. Kelompok 4, keren. Ya. Terus 2 mendata. Apa soalnya? 2 mendata. Perbuatan yang memenuhi kewajiban dan oleh Kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Apa? Perbuatan tidak mematuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Apa? Peningkaran. Keren. Betul semua ya, peningkaran. Ya, yang kita bahas hari ini. Terus 5 mendata. Ya, membatasi hak menyampaikan pendapat di muka umum. Ekspresi. Ya, kalian nggak boleh ngapa-ngapain di gitu ya. Keren. Terus 7 mendata, peningkatan kewajiban warga negara untuk membayar pungutan ini. Pajak. Oke, sip. Oke, betul. Terus pelanggaran hak yang dilarang karena merampas kebebasan seseorang. Apa? Perbudakan. Merampas kebebasan nggak perbudakan? Iya, dia nggak boleh kemana-mana. Pokoknya harus nurut sama saya, ya kan? Perbudakan. Kelompok 1 keren. Kelompok 2, kelompok 3 sama 4 tidak diisi. Oke. Terus mencatat dulu ya, pelanggaran hak dengan membedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras atau agama tadi beda ya, diskriminasi. 2 menurut, tidak memberikan akses yang setara pada hak ini dijamin oleh pasal 31 apa? Pendidikan. Betul, 2. Oke. Betul ya. Terus 3 menurut, meningkatkan kewajiban untuk menjaga alam sekitar, lingkungan. Oke. Tindakan melanggar hak orang lain yang berakibat hukuman. Nomor 4, pelanggaran. Keren. Pelanggaran. Oke. Terus meningkatkan kewajiban untuk ikut serta dalam bela negara, pertahanan. Ya, betul. Terakhir, kewajiban warga negara untuk menaati dan menjunjung tinggi aturan ini. Hukum. Oke, berarti pemenangnya adalah kelompok 1. Yeay. Kedua, kelompok 2. Dan terakhir ketiga kelompok 3. Kelompok 4 maaf, terakhir kelompok 3. Tidak apa-apa, kalian keren semuanya. Tadi udah kelompoknya ya. Sekarang ibu mau tahu kalian sejauh mana sudah memahami pembelajaran ini ya. Siap-siap maju ke depan ya. Yuk, siapa yang mau maju duluan? Caranya begini ya. Ibu ya. Nanti kamu sama kelompok lain ya yang mau berdiri. Susah ya ini mah ya. Mau berdiri ya. Apa ya? Apa yang mudah? Koin aja ya. Ini banyak koin di pas ada 4 kelompok. Udah, stop dong sini. Ini ya bu, ini nggak jadi. Spin aja, spin. Ya, jadi. Gimana aku udah oke jadi, Bu. Lebih baik siapa dulu yang mau maju ke depan? Bisa. Gini aja deh. Dari kelompok sana ke sini, oke? Ya dari kelompok sana dulu, silakan cepat ke depan, langsung pegang nomor berapa? Ayo sana. Jangan. Ayo cepat pilih berapa? Langsung jawab pertanyaannya. Soalnya dalam daerah terlibat umum menjawab berarti dalam ketertiban umum. Ayo langsung. Ketertiban umum. Hukum.
Ya, kalau yang lain Nanti kerja. soal magang dan ingkari kewajiban di bidang hukum. Hukum. Oh, kamu klik hukumnya. Oh, Betul. Oke. Ya, lanjut dulu. Klik tab. Saya kita lanjut. Nanti di Ayo, Yo, ada waktunya ya ini. Ayo, waktunya berjalan. Klik ya. Oke, keren. Ya, kamu tiga cepat maju. Siapa yang maju? Semua. Ayo. nanti sama lagi tahu. 10 poinnya ya. Ada berapa? 6. Ya. Itu tadi yang Ayo, waktunya berjalan. waktu. Apa itu jawabannya? Apa ini? Empat lah. Taruh dulu. Nanti ada dulu kita. Karena tadi dia habis waktunya. Sebentar ya. Apa ini? Harus menurut persyaratan teknis dan transaksi. Berapa? Udah, sampai ini 10 ini sudah ya. Ya. pasal. Mau berapa? Cek. Cek. Oke, berarti masih di 0 ya. Yuk, lanjut nih, balik lagi ke sana Kak. Mana itu? Habis. Oke. Udah ya. Berarti tadi kelompok 1 ya dapat 20. Oke, kasih plus buat kelompok 4 yang dapat 6. Oke. Oke. Udah ya, sudah selesai ya pembelajaran kita. Gimana perasaan kalian selama belajar? Seru ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Tapi sebelum ibu akhiri, nanti untuk minggu depan siapkan 2 kasus ya, 2 kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di lingkungan rumah kalian. Ada apa tuh? Gitu ya, cari yang terdekat. Karena minggu depan kita masuk ke kampanye anti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum tutup, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tidak? Oke, silakan Siti Nurwasila. Kesimpulan pada hari ini adalah hak dan kewajiban negara harus seimbang atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelanggaran hak dan kewajiban tidak boleh tidak sesuai karena dapat menimbulkan efek ketidakadilan. Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menjaga kewajiban dan hak orang lain. Terima kasih Siti Nurwasila. Jadi kita harus menjalankan tugas kita, laksanakan dulu kewajiban, baru menuntut hak kita, ya. Karena pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bertentangan sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila itu terjadi saat nanti banyaknya ketidakadilan, ya, dan ada
dengan penuh tanggung jawab dan hormati hak orang lain. Oke, itu saja dari Ibu. Sebelumnya mohon maaf, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pelajaran berikutnya ya. Ya, ya, Bu. Panggil gurunya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu.